Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlin Septianingsi dari kelas 3 Akom, jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer, NIM 14011900100. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil wawancara saya, yaitu analisis proses bisnis butik online maupun offline. Latar belakang menganalisis bisnis butik tersebut karena menurut saya bisnis tersebut itu kurang dalam segi pemasaran jika offline. Makanya butik tersebut itu mengadakan pembelian secara online agar penjualannya itu tidak merugi gitu. Jadi setiap harinya ada pembelian. Karena kan kalau yang namanya di perkampungan posisinya butik tersebut, jadi peminatnya itu jarang, kalau tidak pada hari-hari tertentu seperti hari raya gitu. Itu jadi diadakanlah pembelian secara online dari pihak penjualnya. Terus teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik interview, karena menurut saya kalau teknik interview itu lebih dekat kepada penjualnya ya, karena bisa bertanya-tanya lebih banyak, apalagi kan di sini dekat. Deskripsi penjualan. Pertama, konsumer memesan barang lewat telepon atau SMS. Kedua, penjual mencatat barang yang dipesan oleh pelanggan. Yang ketiga, penjual memeriksa barang yang akan dikirim apakah masih tersedia atau tidak. Yang keempat, jika masih tersedia, penjual mencatat alamat dan bukti pembayaran. Yang kelima, barang siap dikirim kepada pelanggan melalui ojol ataupun dikirim oleh kurir. Yang ketujuh, barang diterima oleh konsumer. Yang ke-8, konsumer membayar bisa melalui ATM atau sistem COD. Yang ke-8, konsumer menerima bukti pembayaran. Produk yang dijual dalam butik tersebut lumayan lengkap, ada seperti kerudung, baju syar'i, kemeja wanita dan pria, celana wanita dan pria, masker, kaos kaki, pokoknya yang dipakai oleh wanita dan pria, kebutuhan pakaian yang dipakai oleh pria ada. Tapi di situ sistemnya ada yang ready ataupun PO, karena kebetulan butik tersebut tuh kurang besar juga. Jadi kalau misalkan kebanyakan barang yang ready, otomatis kan sempit gitu. Jadi butik tersebut tuh dalam ruangannya kurang luas. Reach picture. Real picture-nya, pelanggan menelpon untuk memesan barang. Bagian penjualan mencatat pesanan. Penjual menyediakan barang. Bagian penjualan mencatat alamat dan kwitansi. Barang akan dikirim ke pelanggan. Pelanggan menerima barang. Pelanggan membayar. Pelanggan menerima kwitansi sebagai bukti pembayaran. Masalah yang ada dalam proses bisnis online tersebut, minim pembelian karena strategi yang dibuat kurang tepat. Penggunaan sistem yang masih terbatas tanpa menggunakan sebuah komputer, karena kan butiknya masih kecil, jadi manual aja. Kalau misalkan mencatat terus apa aja yang kurang itu masih dibuat manual dan tidak ada asisten. Di situ yang bekerja itu orangnya sendiri terjun. Analisis masukan. Nama masukan pemesan, sumber pelanggan, fungsi dokumen berisi pesanan barang konsumer, media kertas, online, WhatsApp, Instagram. Rangkap 2. Frekuensi setiap awal terjadi transaksi penjualan. Volume 1 bulan sekali. Format lampiran A1 halaman 123.
Analisis keluaran. Nama keluaran. Struk pembayaran. Fungsi. Bukti terjadinya transaksi. Media, transfer atau COD. Distribusi. Arsip, pelanggan, pembayaran. Rangkap 3. Frekuensi, setiap terjadi transaksi. Volume, 1 bulan sekali. Format, lampiran B1 halaman 123. Kebutuhan fungsional. Pertama, pendataan produk. Pengguna memasukkan tentang data-data produk yang dijual, nama produk, jumlah stok, harga, deskripsi produk. Yang kedua, pendataan transaksi. Melakukan transaksi pembelian, menampilkan barang apa saja yang dipesan, melakukan perhitungan jumlah barang yang dibeli. Kebutuhan non-fungsional. Operasional. Buku dan pulpen untuk mencatat barang karena posisinya masih manual. Kedua, plastik untuk pengemasan, plaster untuk mempererat pengemasan. Keamanan. Butik dilengkapi CCTV dan kunci. Informasi. Menampilkan barang-barang yang sudah ready ataupun PO. Kinerja. Jika pelanggan offline, boleh tempo sampai dengan batas setengah bulan. Jadi contohnya harga tersebut itu 300.000. Itu tidak ada kenaikan jika memang ada tempo. Jadi 300.000 berarti bayarnya 150 dan 14 hari kemudian 150, tidak ada seperti kalau tempo 350, yang pertama 150, yang kedua 200.000 gitu. Tidak ada di sini sistemnya. Boleh tempo setengah bulan tapi bayar tetap bayaran awal gitu. Jadi kalau 300.000 harga barang tersebut tetap 300.000 tapi temponya hanya 14 hari gitu. Jika lebih dari 14 hari maka tetap terus disuruh bayar, apalagi kan ini kan perkampungan, jadi gampang gitu menagihnya. Yang kedua, pengemasannya 1 hari. Solusi, tempat yang strategis karena ini adanya di perkampungan jadi jarang peminat, apalagi dengan harga yang tidak sesuai dengan kantong orang sekitar. Yang kedua, supaya lebih banyak peminatnya, adakan diskon karena biasanya seseorang akan tergiur dengan potongan harga meskipun itu hanya sedikit. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.